Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi terkait poster yang telah kami buat dengan judul kolesterol tinggi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik Sinan Ardiansyah dengan NIM 83. Perkenalkan, saya Kusdiana Salsabila dengan NIM 80. Saya Anggi Anggraini dengan NIM K1A022077. Perkenalkan, saya Safa Rizky Nuraliza dengan NIM 71. Kolesterol tinggi merupakan indikasi adanya gangguan metabolik. Jenis-jenis gangguan metabolik meliputi high density lipoprotein, low density lipoprotein, kadar kolesterol total, dan trigliserida. Kolesterol dapat dicegah dengan mengurangi asupan lemak jenuh, pemilihan asupan makanan, serta penurunan berat badan dan olahraga. Hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol tinggi biasanya terjadi pada orang yang mempunyai berat badan berlebih atau lanjut usia. Tetapi, saat ini tidak menutup kemungkinan gangguan metabolisme dapat terjadi pada orang kurus bahkan pada usia muda. Jenis gangguan metabolik itu ada 4. Yang pertama ada high density lipoprotein. High density lipoprotein dikenal sebagai kolesterol baik, terdiri atas protein dan sedikit lemak. HDL membentuk paket yang stabil. Karena sifatnya yang mudah terurai, membuat kolesterol pada HDL juga tidak mudah menggumpal. High density lipoprotein merupakan kolesterol yang bermanfaat bagi tubuh. Fungsi dari HDL ini yaitu mengangkut LDL dari perifer menuju hepar. Yang kedua ada low density lipoprotein. Low density lipoprotein atau LDL merupakan jenis lipoprotein yang mengangkut kolesterol terbesar untuk disebarkan ke seluruh tubuh dan pembuluh nadi. LDL ini sering disebut juga sebagai kolesterol jahat karena efeknya arteriogenik atau mudah melekat pada dinding pembuluh darah sehingga dapat menyebabkan penumpukan lemak dan penyempitan pembuluh darah, aterosklerosis. LDL ini merupakan jenis kolesterol yang dapat berdampak buruk bagi tubuh jika kadarnya terlalu tinggi. Yang ketiga ada kolesterol total. Kolesterol total adalah gabungan dari jumlah kolesterol baik, kolesterol jahat, dan trigliserida dalam setiap desiliter darah. Biasanya dengan melihat kadar kolesterol total dan HDL sudah dapat menentukan kondisi umum kadar kolesterol. Jika kolesterol total berjumlah 200 mg per desiliter atau lebih, atau HDL kurang dari 40 mg per desiliter, maka perlu dilakukan pemeriksaan kolesterol lengkap yang mencakup LDL dan trigliserida. Yang keempat ada trigliserida. Trigliserida merupakan lemak yang terdapat pada daging, susu, dan minyak goreng, serta merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Trigliserida juga sejenis lemak yang terdapat dalam darah dan berbagai organ tubuh yang berasal dari pecahan lemak di hati. Meningkatnya kadar trigliserida dalam darah juga dapat meningkatkan kadar kolesterol. Sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kadar trigliserida dalam darah, misalnya kegemukan, konsumsi alkohol, gula, dan makanan berlemak. Kadar trigliserida dalam darah yaitu kurang dari 150 mg per desiliter itu baik. Kalau cukup itu 150 sampai 199 mg per desiliter. Kalau tinggi itu 200 sampai 499 mg per desiliter. Dan kalau sangat tinggi itu di atas 500 mg per desiliter. Baik, selanjutnya adalah penyakit yang dapat ditimbulkan oleh gangguan kolesterol tinggi, yaitu ada aterosklerosis. Aterosklerosis tersebut merupakan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah. Penyempitan tersebut disebabkan akibat penumpukan plak berupa lemak, trombosit, dan kolesterol pada dinding arteri. Seiring waktu, penumpukan plak tersebut dapat menimbulkan penyumbatan di sebagian atau keseluruhan aliran darah melalui arteri pada jantung, ginjal, dan kaki. Penyumbatan yang terjadi di aliran ini dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan lainnya seperti penyakit jantung koroner, penyakit stroke, kemudian penyakit arteri perifer, dan gagal ginjal. Penanganan yang dapat dilakukan untuk penderita aterosklerosis ini diantaranya dengan pemberian obat-obatan sesuai dengan gejala dan faktor pemicu untuk mencegah memburuknya aterosklerosis. Yang kemudian ada operasi dan terapi yang dapat dilakukan, dan yang terakhir ada pemasangan ring pada jantung untuk aterosklerosis pada jantung yang salah satunya adalah jantung koroner.
Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit yang dapat ditimbulkan karena kolesterol tinggi, diantaranya yaitu rutin berolahraga, menjaga berat badan, menghindari junk food, dan pola makan yang sehat. Yang pertama yaitu rutin berolahraga. Rutin berolahraga itu dalam artian kita dapat melakukan aktivitas fisik yang direkomendasikan, yaitu aktivitas fisik dengan intensitas 30 menit per hari dan dilakukan minimal 3-4 kali per minggu. Tujuan melakukan aktivitas fisik ini yaitu menciptakan keseimbangan energi, mengurangi resiko sindrom metabolik, dan menurunkan resiko terjadinya CHD. Lalu yang kedua yaitu menjaga berat badan. Menjaga berat badan di sini yaitu intervensi penurunan LDL serum. Nah, setelah itu kita harus menghindari junk food karena junk food sendiri terdiri dari lemak jenuh dan lemak jenuh tersebut dapat menyebabkan LDL meningkat sehingga dapat meningkatkan kolesterol. Lalu yang terakhir yaitu menjaga pola makan tetap sehat. Kita dapat mengonsumsi sterol tumbuhan yang dapat dijumpai pada kacang kedelai dan minyak pohon pinus sebesar 2-3 gram per hari. Itu mampu menurunkan kadar LDL sebesar 6-15% tanpa mengubah kadar HDL dan trigliserida. Kemudian meningkatkan asupan serat larut sebesar 5-10 gram per hari dapat menurunkan LDL sekitar 5%. Lalu mengonsumsi protein soya 25 gram per hari disertai diet rendah lemak jenuh dan kolesterol dapat menurunkan kadar LDL sekitar 5%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.